Alhamdulillah dipancarkan langsung dari Saung Tabid Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Al-Jamani Kota Bandung di hari Jumat di bulan Rajab ini ya. Insya Allah mudah-mudahan kita dalam keadaan yang berbahagia dan kita istiqamah untuk selalu berjamaah membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dan ketika kita ingin bersama-sama berbahagia, berjamaah dan istiqomah ini, tentunya kita niatkan dari dalam kolbu bahwa yang kita lakukan ini semata-mata hanyalah untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada tujuan lain, tidak ada motivasi lain, tidak ada niat lain, hanyalah untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang kita buktikan dengan meskipun dingin, meskipun tiris, meskipun tunuh, kita karena yakin bahwa Allah melihat kita, Allah Maha membalas perbuatan kita, maka kita bangun, kita singkapkan selimut kita mengambil air wudhu, kemudian kita bertekad untuk terus-terusan berbahagia, istiqomah, berjamaah baca Quran. Nah, di pagi hari ini kita insya Allah akan tambahkan kebahagiaan kita dengan membaca surat Al-Qamar. Surat Al-Qamar yang akan kita baca pada pagi hari ini dari mulai ayat ke-41 ya. Surat Al-Qamar, surat ke-54 yang akan kita baca pagi hari ini dari mulai ayat ke-41. Mari kita sama-sama. Kita niatkan dari dalam qalbu. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sudah Bapak Ibu ketemu surat Al-Qamar ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad jaa'a ala fir'auna an-nuzur. Kazzabu biayatina kulliha fa'akhadnahum akhza azizim muqtadir. Akuffarukum khairum min ulaikum. Di atas huruf wawu ada seperti titik nol ya. Nah, itu artinya tidak perlu dipanjangkan. Jangan sampai kita juga kadang ketika kita kurang teliti membacanya, kita tidak melihatnya ya. Akufarukum khairum min ulaikum am lakum barongatum fil am yaquluna nahnu jami'un muntashir.
sayuhjamul jam'u wa yuwalluna dubur. Alisa'atu mau'iduhum wasa'atu adha wa amar. Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur. Yawma yushabuna fin nari ala wujuhihim dhuqu massa saqar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar. Laqad ahlakna asyakum fahal mim mudzakir. Walaqad ahlakna asyakum fahal mim mudzakir. Laqad ahlakna asyakum fahal mim mudzakir. Ini diulang 3 kali, tandain Bapak Ibu ya, betapa ayat ini penegasan dari ayat-ayat sebelumnya. Kita baca sekali lagi. Walaqad ahlakna asya'akum fahal mim mudzakir. Kita lanjut ke ayat ke-52. Wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur. Wa kullu saghirin wa kabirin mustaqar. Innal muttaqina fi jannati wa nahar. Innal muttaqina fi jannati wa nahar. Innal muttaqina fi jannati wa nahar. Fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir.
ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. Akhirnya jangan dipanjangkan ya, ini tidak ada ya-nya. Fi maqadi sidqin inda malikim muqtadir. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah Bapak Ibu, dengan suara yang paling merdu yang dipunyai saat ini ya, di TLA kalau suara lagi begini itulah yang paling indah pada saat ini ya. Kemarin ya insya Allah lebih bagus dari hari ini, tetapi bukan berarti tidak baik, semuanya ada hikmahnya. Kalau kita mengambil hikmah bahwa ternyata napas kita ini makin lama makin pendek, bisa jadi suatu saat teh ngesan napasnya teh berhenti ya. Jadi kita ucapkan apa? Alhamdulillahirabbil alamin, sampai dengan hari ini masih hidup, napasnya masih ada, suaranya alhamdulillah masih terdengar, meskipun mungkin kalau dibanding dengan artificial intelligence, nah, yang sekarang pakai AI, itu pasti lebih indah kita ya. Kan sekarang lagi banyak Pak, bisa jadi nanti kori-kori AI itu pakai AI juga lah. Cai nama Bu ya, nyanyi kosidahan dangdutan segala nyanyi pakai AI ya, sehingga penyanyi-penyanyi lama-lama mau payu Bu ya. Nyanyi penyanyi besok garual geol teh lama-lama mau payu Pak, ayeuna geus loba nu gulung tikar ya, karena sudah ada uh, intelijensia buatan. Silakan Bapak Ibu kalau mau nyoba, mau suara siapa, ya, tinggal puter aja, ya, muncul. Terus nu ditinggalin lagi jelema teh anu jerawatan ya. Penyanyi teh garelis kabeh punya jerawatan siga ibunya. Ya. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah dari Saung Tahfidz Al-Qur'an Al-Ikhlas Sukamiskin Arcamani Kota Bandung, pagi hari ini kita sudah baca 15 ayat dari surat Al-Qamar. Dan ada 2 ayat yang kita baca berulang 3 kali sebagai penekanan pada diri bahwa betapa pentingnya memahami ayat tersebut. Yang kita ulang tadi ayat 51 ya, dan ayat ke-54. Ayat ke-51 menegaskan tentang sesungguhnya kejadian-kejadian pemusnahan, kejadian-kejadian pembinasaan, kejadian-kejadian pemberangusan manusia-manusia yang 3B, bau, apa lagi Bu? Belegug, bantangul, jeung bedegong. Nah, itu dalam rangka untuk pelajaran. Jadi lain dengan saukur buat dongeng, tapi untuk pelajaran. Kaum Nabi Lut gawena LGBT dilibas oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati yang sekarang LGBT, siap-siap Allah murka kepada perbuatanmu. Bukan manusia yang murkanya, tapi Allah. Ya, yang LGBT. Nah, kemudian berikutnya adalah untuk yang orang senantiasa menambah-nambah takaran, manipulasi timbangan. Ya, kaum siapa Bu itu? Kaum Nabi Su'aib, kaum Nabi Su'aib, Aika. Kemudian ada yang bermegah-megahan membangun tetapi tidak beribadah, alias kafir, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka itulah kaum Ad. Anak yang nabinya diutus Nabi Hud alaihissalam. Bapak Ibu, ini kaum Ad ini konon kabarnya badan-badannya tinggi besar. Besar banget ya. Kayak yang 6 meter, ada yang 7 meter tingginya. Tapi sekarang sudah nggak ada.
Kemana sekarang? Sekarang sudah jadi minyak bumi, sudah jadi bensin, sudah jadi oli. Itu Bapak Ibu. Jadi yang sekarang jadi oli, jadi minyak bumi itu adalah ya badan-badan manusia-manusia yang dulu hidup. Ya, percaya nggak? Ya kalau nggak percaya silakan aja lah. Tapi saya mau percaya bahwa dulu ada dinosaurus yang besar sekali, ada gajah yang besar sekali. Kayak naon deh Pak? Badak, badak, badak pasti badak, ya. Ada badak yang besar, ada juga cacing yang besar, cacing punya. Itu semua mati dan ketika mati terus mengendap ke tanah, kemudian berada di paling dasar, maka jadilah minyak bumi. Makanya yang paling banyak minyak bumi di Timur Tengah karena dulu manusia yang paling banyak juga di situ. Termasuk kaum Nabi Nuh yang demikian banyaknya sejak zaman Nabi Adam sampai dengan Nabi Nuh banyak, kemudian disisain hanya 80 orang manusia yang hidup. Ya, semuanya dimusnahkan, dibenamkan ke dalam bumi dan menjadi minyak mentah. Ya, menjadi oli, menjadi solar, menjadi bensin. Cenah itu Ibu, ya. Kalau nggak percaya silahkan. Bapak Ibu kalau nggak punya bensin, wis potong lengan dian perit ketang kaya, cairan, ya. Dipakai asupin karena kompor. Ya, insya Allah. Ya. Baik begitu. Berikutnya kaum Samud. Kaum Samud adalah kaumnya Nabi Soleh yang kemarin sudah diceritakan. Jadi semua kaum-kaum yang dimusnahkan itu adalah sebagai pelajaran bagi manusia. Manusia yang mana yang mengambil pelajaran? Manusia yang dimudahkan Allah untuk belajar Al-Quran. Ya, kemarin ayatnya Bapak Ibu apa? Sudah hafal kan? Lakon, Yas, Sarnal Quran. Ayo bukan Ibu. Ayat berapa? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sesungguhnya dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran. Jadi untuk pelajaran. Jadi kalau ada cerita atau kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Adam, kisah nabi-nabi yang lain itu adalah dimudahkan memahaminya kita itu untuk pelajaran. Bahwa Nabi Adam itu dulu asalnya di surga, kemudian diciptakan jodohnya, pasangannya namanya Siti Hawa, kemudian melanggar aturan Allah, kemudian diturunkan ke bumi, kemudian punya anak 40. Kemudian anaknya bararaong hiji, ayo baong oke, kemudian nu hiji ngaranna Qabil ngabunuh saudaranya sendiri Habil gara-gara awewe. Kan gitu. Maka terus banyak kena kincu Nabi Adam. Ya. Sampai di zaman Nabi Nuh udah jutaan. Maklum udah 1000 tahun lebih dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh. Udah jutaan. Urang Bandung ge aya harita Pak. Ngenting di mana? Ya. Bisa aya urang Bandung. Nah buktina aya ini kan aya danau kuno di Bandung. Di Cianjur ada Gunung Padang. Di Garut aya naon? Situ Bagendit. Ini Bagendit teh turunan Nabi Adam Pak baheula. Ting ka mana? Kemudian di Jawa Tengah banyak ya. Ada yang berupa candi, ada yang berupa apa peninggalannya. Tapi manusianya sudah habis dibenamkan. Dan itu sebagai pelajaran bagi manusia. Ya. Dan dimudahkan pelajaran itu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Qur'an. Jadi kalau Bapak Ibu pengen tahu apa itu dunia, apa itu perjalanan hidup dari mulai awal sampai kiamat, maka bacalah Al-Quran. Yang ingin punya ilmu, bacalah Al-Quran. Yang ingin bahagia, bacalah Al-Quran. Yang ingin hidupnya senang, bacalah Al-Quran. Yang ingin hidupnya bahagia, bacalah Al-Quran. Yang ingin hidup bahagia dunia dan akhirat, bacalah Al-Quran. Yang ingin mengenal Allah, bacalah Al-Quran. Yang ingin mengenal siapa yang di sekitar kita, bacalah Al-Quran. Bahwa di sekitar kita bakal ada makhluk yang bantangul, makhluk yang beleguk, makhluk yang berdegong, makhluk yang beleguk. Itu di Al-Quran diceritakan, ada ciri-cirinya.
Termasuk kalau kita ingin tahu siapa yang akan kita jadikan tuntunan, yang akan kita jadikan contoh teladan kalau kita ingin selamat, maka Al-Quran memberikannya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Itu Bapak Ibu. Kita tahunya dari Al-Quran bahwa ada Nabi Muhammad SAW yang akan menjadi rahmat bagi seluruh alam, yang kalau kita mengikuti akhlak perbuatannya, maka kita akan selamat di dunia, selamat di akhirat, bahagia hidup di dunia, bahagia hidup di akhirat, masuk ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka. Itu Al-Quran yang mengajarkan. Dan kita paham bahwa Al-Quran ini adalah firman-firman Allah. Allah yang berfirman, Allah yang berkata-kata, dituangkan ke dalam bentuk kitab suci yang sampai kepada kita. Gitu Bapak Ibu ya. Paham? Apakah Al-Quran ini bakal bisa dipalsukan? Tidak akan bisa dipalsukan. Kalau ijazah gampang ke pasar pramuka nyin. Dipalsukan. Al-Quran tidak akan pernah dan tidak akan ada manusia satupun termasuk jin dan seluruh makhluk kalau mau membuat semacam Al-Quran nggak bakal ada yang bisa. Dan itu Allah yang jamin. Apa ayatnya Bu? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya akulah yang menurunkan Al-Quran dan akulah kata Allah yang akan menjaganya. Lahafidun. Jadi tenang Pak Dede, megang Al-Quran mah nggak bakal ada yang bisa masukkan. Tapi banyak manusia yang tidak percaya kepada Al-Quran, bahkan tidak mau belajar Al-Quran, dan bahkan Al-Quran dianggap sebagai dongengan. Bahkan ketika zaman Nabi Muhammad SAW masih ada, Nabi Muhammad yang menyampaikan Al-Quran dianggap sebagai orang gila. Nabi Muhammad dianggap sebagai tukang sihir. Nabi Muhammad dianggap sebagai orang yang mengada-ada alias ahli dongeng. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi yuk kita tanamkan ke dalam kalbu kita. Kapan lagi kita meyakini Al-Quran bahwa Al-Quran membawa diri untuk selamat. Itu ya. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu. Ya. Diturunkannya kapan? Syahrul Ramadan alladzi unjila fihi al-Quran. Di bulan Ramadan. Di malam Lailatul Qadar. Itu Al-Quran secara utuh. Dari langit arsy tanah ke langit dunia, dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Kemudian ke dunia diturunkan berangsur-angsur mulai dari malam 17 Ramadan di tahun ke-40 Nabi Muhammad SAW usianya sampai dengan Nabi Muhammad SAW berusia 63 tahun. Jadi diturunkannya selama 23 tahun berangsur-angsur sesuai dengan situasi kondisi yang diperlukan pada saat itu. Dan Al-Quran adalah pelajaran yang mudah. Mari kita hafalkan lagi ayatnya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Nah, di dalam setiap ayat diceritakan dari berbagai kondisi masa lalu, masa depan, dan masa kini. Itulah Al-Quran. Jadi Al-Quran tidak akan pernah ketinggalan zaman. Kalau Bapak Ibu ingin tahu, hari ini saya diukur oleh Al-Quran, hari ini saya apa hubungannya dengan Al-Quran, maka nggak usah susah-susah. Ambil Al-Quran, baca apa saja ayat, pasti ada hubungannya dengan hari ini. Ya, jelas. Pasti ada hubungannya, nggak mungkin nggak. Karena Allah tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Jadi tahu apa yang dibutuhkan Pak Dede hari ini, Allah tahu. Gimana? Kata Pak Dede, ya Allah, apa nih yang harus saya lakukan hari ini? Maka ambil Al-Quran, baca surat apa saja. Yang penting dari Al-Quran, baca, pahami, amalkan, nikmati, sebarkan. Pasti ada hubungannya. Sama mungkin Allah menciptakan Pak Dede, lamun hubungannya dengan Al-Quran. Gitu ya. Jelas Bapak Ibu.
Kan tadi sebutnya hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Jadi orang yang dekat dengan Al-Quran tak akan pernah galau, tak akan pernah bimbang, tak akan pernah sedih, tak akan pernah khawatir, dan tak akan pernah bermasalah dalam hidupnya. Pasti akan ngahnang, ngahning, ngenah nyanang, ngenah nyaning, kadang-kadang hayang nyalung. Ya, gitu atuh teh ela kudu jelas ya. Mari ngaji teh ulangan saukur meracam-mercem bae kudu jelas. Tapi Al-Quran memberikan kepada kita hindari dari 3 jenis manusia, yaitu belegug, bedegong, bantangul. Hindari itu. Belegug, orang-orang yang sobiin, yang tidak pernah mau tahu tentang apapun yang terjadi. Nu penting beteng sebeuh, ya. Pakaian beteuh, boga pamajikan, reuneuh. Kan gitunya. Gitu Pak Dede. Ya, kalau itu kecerat ngareuneuhan batur, tadi urus, tadi didik. Naudzubillah. Ya. Kayaknya begitu. Ayah. Di dunia masa lagi ayah. Kemudian apa yang harus kita pahami dari ayat yang kita baca hari ini, yaitu kita manfaatkan alat bantu. Ya, hari ini kita pakai alat bantunya kitab Tarjamah Tafsir Ibnu Katsir. Ya. Jangan lupa harus selalu pakai alat bantu. Kita nggak bakal bisa mencangkul sawah kalau kita tidak punya cangkul, tidak punya traktor, tidak punya muding, tidak punya sapi. Nggak mungkin di Korehan pakai curugnya. Jadi yuk kita manfaatkan. Untuk bisa mendapatkan manfaat banyak dari Al-Quran yang sudah kita baca, kita gunakan alat bantu kitab tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kebetulan saya pakainya ini, Bapak Ibu mau pakai yang lain silahkan. Ya, saya resep nalu iya. Nah, mudah-mudahan yang kita baca tadi, yang baiknya, yang benarnya diterima Allah, yang salahnya diampuni. Dan kita diberi kesempatan untuk terus-terusan belajar, meningkatkan kualitas bacaan kita masing-masing. Ingat, kualitas bacaan kita masing-masing. Jangan mimpi memperbaiki kualitas bacaan orang lain, karena diri sendiri pun belum tentu benar. Tapi kalau kita melakukannya membaca untuk diri, kemudian diperdengarkan, dan orang lain ada yang mau mengikuti, monggo, mari silahkan. Tapi namun kita membaca, kemudian ingin menjadikan orang lain pinter dan orang lain nggak mau, maka tenanaon, ulah belikan. Rasulullah SAW mengajarkan Al-Quran kepada orang Mekah waktu itu sebanyak sebanyak kaum kafirin Mekah dikumpulkan, diajarin satu ayat Al-Quran, Ul huwallahu ahad, ngan saeutik nu percaya. Ya. Bahkan pamannya sendiri dan temannya sendiri, pamannya Abu Jahal namanya, pamannya Abu Lahab namanya, temannya Abu Jahal namanya, dia berkampanye untuk membunuh Muhammad. Karena apa? Karena Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah menghina Tuhan kita, dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dianggap akan merugikan bisnis karena akan berkurang orang yang akan datang untuk memberi upeti kepada pemuja Lata, Uja, dan Manat. Ya. Mereka lupa bahwa Allah lah yang mengatur segalanya. Dan 1477 tahun kemudian hari ini terlihat bagaimana yang namanya tempat Rasulullah menyampaikan ayat Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jutaan manusia datang ke tempat itu, dan tempat itu menjadi tempat yang paling mulia di muka bumi. Itulah namanya Masjidil Haram di Mekah. Itu Bapak Ibu ya. Yuk kita baca mulai ayat ke-41. Dan sesungguhnya telah datang kepada kaum Firaun ancaman-ancaman. Mereka mendustakan mukjizat-mukjizat kami semuanya, lalu kami azab mereka dengan azab yang dari yang maha kuasa dan yang maha perkasa. Apakah orang-orang yang kafir pun apa orang-orang kafirmu, hei orang-orang musyrikin, lebih baik daripada mereka itu? Atau apakah kamu telah mempunyai jaminan kebebasan dari azab dalam kitab-kitab yang terdahulu?
Atau apakah mereka mengatakan kami adalah satu golongan yang bersatu, yang pasti menang? Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Sebenarnya hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. Jadi ketika diceritakan tentang kaum Lut, kaum Hud, kaum Nuh, dan kaum Saleh, maka selanjutnya diceritakan tentang Fir'aun. Dimusnahkan di Laut Merah. Laut Merah dekat Bu di Mekah. Ya. Dan orang-orang Mekah tahu, orang-orang kafirin Quraisy tahu waktu itu ada cerita bahwa dulu sekian ribu tahun yang lalu ada Fir'aun, raja Mesir yang gagah perkasa tetapi dilibas di dalam Laut Merah. Itu pelajarannya. Nah, diingatkan oleh Rasulullah melalui Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan di dunia, di dalam neraka. Ingatlah pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Ini menarik Bu ya. Diseret mereka itu di atas muka mereka. Jadi di dalam neraka itu sukunya dibetot, bungetan golosor dibetot. Jadi mukanya diseret. Ya. Dan perintah kami hanyalah satu perkataan seperti kejapan mata. Dan sesungguhnya telah kami binasakan orang yang serupa denganmu, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan, dan segala urusan yang kecil maupun yang besar adalah tertulis. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam taman-taman dan sungai-sungai dan di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Shadaqallahul Azim. Di akhir dari surat Al-Qamar menegaskan bahwa untuk yang baong, untuk yang belegug, untuk yang bantangul, untuk yang bolon, tambah deh jadi bolon. Untuk tambah lagi yang satu lagi apa Bu? Bedegong. Itu yang disebut magdubi alaihim waladhdallin. Itulah balagug, bentengul, bolon, bedegong. Bahasa Sunda nama gitu Bu, bahasa gaul nama. Magdubi alaihim, orang yang dimurkai, waladhdallin, dan orang-orang yang tersesat. Kan gitu terjemahan. Mencek bahasa orang mah abdi mah yang jadi jelema anu bener ya Allah, mung jadi jelema baloan, mung jadi jelema beleguk, mung jadi jelema bantangul, mung jadi jelema beligok. Ya. Terus karena apa? Bagi mereka disediakan neraka jahanam. Sedangkan bagi orang-orang yang bager, soleh, terus ramah, sopan, disediakan baginya namanya jannah alias surga yang di dalamnya ada taman-taman dan bidadari. Itu Bapak Ibu ya. Kira-kira Bapak Ibu rek milih mana? 5B, ini tambah jadi 5B punya. Kemarin mah 3B, Pak Dede can datang Pak Dede mah 3B. Ini datang Pak Dede jadi 5B. Bolon, belegug, bantangul, belegong jeung. Ini jadi tadi itu belegong ya. Insya Allah ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang mawas. Ingat Bapak Ibu, Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab dan kita orang Sunda, ya orang Bandung, khususnya orang Sukamiskin, lamun pakai bahasa Arab, sehingga nama da loba kene nu teu ngarti di batan nu ngarti. Da umumnya lamun dibacakeun ayat-ayat di 7 masjid nu kadenge di tempat ieu, lamun dina kaset kabeh oge ditanda teh soleh ditabageun. Tapi kalakuanana naudzubillah. Ya, terus Bu. Terus ke gitu ya. Kan kadang rumah innallaha huwas-samiul basir. Maka Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Tapi ari urang sok ngomongkeun batur. Ari urang sok nyokot barang batur, aya hayam dikokod, nya. Aya lauk diala, nya. Aya buah ditewak, nya. Buah ditewak diala. Aya nog di sakuan, naon deui Pak? Sok cinta.
jelas. Teh berarti manusia teh tenyahuan yen Allah teh maha mendengar, maha melihat. Artinya tidak tahu bahwa Allah maha mendengar, maha melihat, berarti manehna teh belegu. Berarti manehna lamun geus nyaho boloon beuneu. Lamun manehna geus nyaho tapi anggar keneh baong. Lamun manehna anggar keneh tapi manehna api-api teu nyaho berarti bedegong. Lamun manehna geus dibejaan tapi anggar keneh wae berarti bantangul. 5B komplit, Bu. Dan itu penyakit itu dari mulai dunia ada sampai kiamat akan tetap ada. Tetapi kata Allah di dalam Al-Quran, siapa yang ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatul hasanah, maka baginya keselamatan. Itu. Jadi kudu diajak, kudu dicarek, kudu dicegah. Orang-orang yang beleguk, bantangul, bedegong, bolongan jeung nanti kita baong. Kenapa? Karena yang lalu-lalu juga semuanya yang musnah itu adalah kaum-kaum yang beleguk, bolongan, bantangul, baong, jeung bedegong. Nu soleh mah balager. Ya. Jadi yuk kita hindari 5B. Hari ini judulnya adalah 5B. Hindari 5B. Karena apa? Al-Quran melarang manusia untuk blon, beleguk, bantangul, baong, jeung bedegong. Itu larangan Al-Quran. Disebutnya juga wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Akan ada